dan inti. Yang kedua, ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama adalah senang bekerja sama dengan teman. Jadi anak 11 SMA itu lebih sering bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan yang kedua, ingin mendapat pengakuan dari lingkungan, emosi, dan moral stabil. Dan yang ketiga ada aspek kognitif. Yang pertama mampu berpikir logis dan strategis. Dan yang kedua dapat memahami aturan dan taktik permainan. Dan yang ketiga mampu memecahkan masalah dalam permainan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2 yaitu Noven Hager. Baik, di sini saya akan membacakan terkait analisis berdasarkan teori. Kelompok kami mengambil 3 teori, yaitu yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Erikson, yang ketiga teori motor. Untuk teori Piaget, yaitu tahap operasional formal. Siswa kelas 11 mampu berpikir logis dan abstrak, memahami strategi permainan, menganalisis situasi pertandingan, mengambil keputusan saat bermain. Untuk penerapan dalam bulu tangkis adalah diskusi strategi permainan. Yang kedua, analisis kelemahan lawan. Yang ketiga, latihan taktik tunggal dan ganda. Untuk teori Erikson, tahap identity versus role contribution. Siswa kelas 11 mampu. Yang pertama, sedang mencari jati diri. Yang kedua, ingin diakui kemampuannya. Yang ketiga, senang berinteraksi dengan teman. Yang keempat, telah membangun rasa percaya diri. Untuk penerapan dalam bulu tangkis, yang pertama, bermain secara berpasangan atau kelompok. Yang kedua, memberi kesempatan menjadi kapten. Yang ketiga, permainan kecil antar siswa. Dan yang keempat, memberikan apresiasi dan motivasi. Untuk teori yang terakhir, yaitu teori motorik. Perkembangan motorik kelas 11 mampu. Yang pertama, melakukan gerakan kompleks. Yang kedua, mengontrol koordinasi tubuh dengan baik. Yang ketiga, memiliki kecepatan dan pelintahan lebih mantap. Yang keempat, menggabungkan teknik dan strategi permainan. Penerapan dalam bermain bulu tangkis yang pertama adalah latihan footwork. Yang kedua, service dan smash. Yang ketiga, drop shot dan net. Dan yang terakhir, kombinasi gerakan menyerang dan bertahan. Dan untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh penyaji 3 yaitu Novel Hager. Oke teman-teman, selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Kami menggunakan alokasi waktu yang disesuaikan dengan kelas 11 SMA, yaitu 2 kali 45 menit. Kami mengambil materi ada 4. Yang pertama service, yang kedua footwork, yang ketiga smash, yang keempat drop shot. Dan ada alat dan media yang berupa raket, kop, net, lapangan, dan juga kon. Nah, untuk alur pembelajaran kami bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Di pendahuluan kami memberikan waktu 15 menit. Yang pertama ada salam dan presensi, yang kedua pemanasan, yang ketiga persepsi tentang bulu tangkis, yang keempat ada penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, di pendahuluan ini kami lebih menekankan ke komunikasi antara guru dan siswa. Seperti contohnya guru memberikan pertanyaan, bagaimana sih kalau football kita jelek dalam badminton, apa dampak yang dapat kita rasakan di badminton nanti. Terus selanjutnya kegiatan ini 60 menit. Yang pertama adalah guru mendemonstrasikan teknik dasar. Yang kedua siswa latihan beberapa materi tadi. Lalu melakukan praktik. Selanjutnya permainan sederhana atau mini games, dan yang terakhir diskusi strategi permainan. Nah, di kegiatan inti ini kami lebih menekankan ke analisis para siswa. Contoh, ketika sedang mini games atau ada pertandingan, siswa harus bisa menganalisis bagaimana agar permainan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target mereka. Lalu di penutupan kami 15 menit.
Yang pertama ada pendisiplinan, yang kedua evaluasi, yang ketiga refleksi dan kesimpulan. Di sini kami menekankan juga komunikasi antar siswa dan guru. Apa yang bisa diambil dari materi yang telah dilakukan oleh para siswa dan lain-lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji Pak, yaitu Valian Kian. Baik. Saya akan Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian di pelajaran. Pertama yaitu memahami aturan permainan, memahami strategi dan dasar bangkang. Kedua, memahami strategi permainan. Tiga, sportivitas kerjasama, disiplin dan tanggung jawab. Dan pengalaman pemahaman berbagi. Baik, selanjutnya. Kesimpulan. Sudah, terima kasih. Dan kesimpulannya, pembelajaran bulu tangkis dapat mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan motorik siswa. Dan kedua ada teori Piaget membantu memahami perkembangan berpikir siswa. Selanjutnya ada teori Erikson membantu memahami perkembangan sosial dan emosional siswa. Selanjutnya ada teori motorik membantu menyesuaikan latihan berat sesuai kemampuan siswa. Dan yang terakhir pembelajaran yang sesuai perkembangan siswa membuat kegiatan lebih efektif dan menyenangkan. Nah, di sini sudah di slide tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, Mas Gan. Ya. Jawaban langsung aja. Baik, kalian ingin bertanya apa? Halo, nama saya Ryan Zakibadia. Dengan Kanpean. 2415025. Jadi saya mau bertanya hukum. Slide ketiga. Ini karakteristik. Kak, Yang keempat tadi karakteristik siswa. siswa. Dari segi fisik itu kelompok umur berapa? tujuh belas tahun nih. Iya 17 tahun. Kamera. Baik, pertanyaan dari Kak Rehan akan dijawab oleh penyaji tiga, yaitu Kak Noval Muafin. Kita slide di judul awal. Nah, untuk materi kami hari ini kami gunakan tentang umur atau kelas 11 SMA yang berarti umur di antara 17 sampai 18 tahun. Keseluruhan materi kami menggunakan analisis untuk kelas 11 SMA. Terima kasih. Itu bisa untuk SMP ya? Kalau menurut kelompok kami kurang cocok karena di SMA kan sudah memasuki mau hampir dewasa. Nah, sedangkan di SMP baru mau masuki ke remaja. Jadi mungkin untuk yang kurang cocok di beberapa aspek tiga tadi
fisik, kognitif, dan emosional dan sosial. Dan juga rencana pembelajaran juga mungkin kurang cocok, tapi bisa, tapi kurang cocok karena karakteristik. Nah, divisi pertumbuhan tubuh relatif matang. Kalau di SMP, menurut analisis kami, pertumbuhan di SMP belum matang karena tadi ya masih di anak kecil menuju ke remaja. Kekuatan dan koordinasi di SMA itu sudah mulai meningkat, jadi kayak fisik, tubuh seorang SMA itu sudah hampir matang dan sangat meningkat. Mampu melakukan aktivitas intens, sedang dan tinggi. Di umur 11-18 itu sudah bisa melakukan intensitas olahraga yang lebih tinggi dari SMP karena ya umur dan masa. Mungkin yang lain apakah saya jelaskan? Gimana Karina? Apakah itu jelas atau mungkin ada yang baru bisa ditanyakan? Sudah cukup? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Untuk siapa yang ingin bertanya lagi? Yang lain? Hello? Apa ini? Iya. Barang Pak. Dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Burhan. Dengan Kak? 258. Baik. Nah, mengenai poin yang kedua, sosial dan emosional, di situ dijelaskan senang bekerja sama dengan teman, ingin mendapat pengakuan dari lingkungan, emosi mulai lebih stabil. Nah, yang dimaksud dengan mendapat pengakuan dari lingkungan itu gimana? Soalnya saya kurang paham lah. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Kak Burhan akan dibacakan atau akan dijawab oleh Kak Noval. Saya izin jawab apa maksud dari pengakuan dari ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Itu kayak di masa remaja kita itu kadang sering ingin mendapatkan sebuah validasi dari lingkungan sekitar kita. Jadi kayak kita sedang mencari jati diri, ingin diakui kayak wih, hebat ya anak itu. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin ada yang Apakah sudah jelas? Cukup. terima kasih Kak Buran atas pertanyaannya. Saya. Nah, baik, dengan Kak siapa? Saya Rizal Ramadan Dengan NPM? dan NPM 18249. Di sini saya ingin menambahi maupun menyangga dari pertanyaannya Mas Burhan Oh ya. sedikit menambahkan. Nah, di usia SMA ya, di usia SMA kan memang perkembangan sosial dan emosional itu penting, apalagi di faktor lingkungan. Nah, ketika faktor lingkungan tersebut tidak mendukung pada suatu siswa, pada siswa tersebut, salah satunya itu akan berakibat kepada pertumbuhan emosionalnya. Artinya mungkin mental health-nya mungkin bakal terkena ketika faktor lingkungan tersebut tidak mendukung. Nah, bagaimana guru itu bisa mengajak maupun mendapat hak yang sama, bagaimana siswa tersebut mendapat hak yang sama dengan hak siswa lainnya, gitu. Terus sikap gurunya itu bagaimana untuk mengajar di pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan
sebagai guru itu harus apa? Memahami bahwa apa pendidikan olahraga itu tidak menekankan pada fisik saja, tapi juga mental. Dan juga sebagai guru harus sering memotivasi kepada siswa supaya mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, terus sebagai guru juga harus menerapkan 3 nilai. Yang pertama